Assalamualaikum, kembali lagi bersama kita di Warga-Wargi Channel. Jadi gue lagi ada di Moonwife. Pastinya kalau udah di tempat kopi kayak gini, pastinya ada di segmen ngoling, ngopi keliling. Oke, ngopi keliling ini kita lagi ada di Moonwife. Di daerah mana? Daerah Ciputat kita. Ciputat, di depan Fakultas Adab ya, UIN ya? Iya, UIN Adab, deket UIN Adab, deket Benz Radio. Nah, tapi di depannya belum ada pelangnya sih emang. Pokoknya lu bisa cek aja di bawah sini nih IG-nya, ntar ada di IG-nya. Terus kita bakalan ulik-ulik nih Moonwife. Apa sih, kenapa namanya Moonwife, dirinya kapan, dan lain sebagainya gitu kan. Menu utamanya apa. Oke, langsung aja perkenalan diri dulu nih. Ini sebagai ownernya nih kan, bertiga. Siapa dulu, Bang? Nama gua Ocit. Ocit, panggilannya Ocit. Panggilannya Ocit. Ocit. Sampingnya? Kalau nama gue Abdurrahman, tapi kalau biasa di sini panggil di sini sih Babe. Jadi panggil Babe aja biar akrab. Babe. Satu lagi? Kalau gua biasa dipanggil Kodar. Kodar. Iya. Kode dan Kodar. Iya, benar. Oh, bisa. Oke. Berarti dengan 3 orang ini, owner 3 ini bisa berdirinya Moonwife ya. Jadi langsung aja ya, gua mau pertanyaan. Sebelumnya kita buka masker dulu kali ya, gimana nih? Biar nggak ngap gitu. Iya, Pasti iya. ini ngap bos gua. Iya kan, soalnya kita udah protokol swab dan lain sebagainya ya kan, vaksin aman lah, udah, aman. Nah, biar kelihatan kan muka-mukanya ya kan, abang-abang ini. Set. Oke, langsung aja. Yang pertama tuh, gue mau nanya nih, Moonwife. Kan namanya unik ya, Moonwife. Kenapa tuh Moonwife? Jadi kalau namanya Moonwife sendiri tuh sebenarnya itu usul gua. Jadi waktu itu rembuk habis itu usul gue yang masuk gitu kan. Jadi Oh, rembukan. rembukan juga, kita rembukan. Ada beberapa nama, habis itu dapat Moonwife. Kenapa gue ngasih nama Moonwife tuh? Pertama, ini gue dari Moon itu kan artinya bulan, wave iya, itu kan gelombang atau ombak gitu Gue lah. kira istri. Bukan wave, Oh, W-A-V. Banyak yang bilang gitu. Banyak makanya banyak banget yang bilang Moonwife padahal sebenarnya Moonwave. Oh iya, makanya Wave, terus berarti gue bukan. salah nyebut dong. Kayak denger gua beda banget Iya, Moonwife. Moonwife. Soalnya kalau Moonwife kan berarti istrinya bulan. Makanya. Berarti yang bener apaan? Moonwife. 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 Wave. Wave. Oh, Moonwife. Gelombang. V. Oh, Moonwife. Sorry salah gue tadi. Ya, Nggak jadi apa-apa. jadi kenapa itu Moonwife? Soalnya kan kayak gue pengen pertama gue nyatuin emang kayak dua kata yang emang bertolak belakang banget gitu. Nah, abis itu gue juga dapat filosofinya tuh, jadi kayak Moon tadi yang gue sebut bulan, terus wave tuh gelombang. Jadi ibaratnya kayak kalau nggak gelombang yang ada pada bulan datang gitu. Jadi atau nggak kayak pasang naik. ya pasang naik kan kalau gelombang atau nggak ombak gitu, kita ibaratnya kan kalau di malam hari pasti kan pasang naik kan. Iya, Jadi gue mikirnya kayak di situ gitu, kayak Harapan. Gelombang, jadi pasang naik tuh kalau bisa Moonwife ini selalu ibaratnya doa kita lah. sebagai doa kita, sebagai kayak terus naik Harapan. gitu. Walaupun emang pasti Amin. pasang naik itu kan juga berproses, pertama segini dulu terus naik. Ya, bertahap ya, step by step gitu ya. Ya, Terus juga kayak kalau ombak-ombak di malam hari itu pasti kayak kencang-kencang semua gitu. Jadi sebagai doa juga kedepannya kayak ya ada masalah apapun bisa diterabas, bisa diselesaikan dengan Bisa disapu dengan ombak. ya dengan kuat gitu lah, dengan kuat. Kalau sama ombak tsunami dong. Iya. Waduh, jangan ombak juga. Serem juga. Ya pokoknya itulah. Gua Bagus sih pengen- filosofinya, jadi kayak bisa pasang surut gitu ya. Jadi itu juga Moonwife tuh doa juga ya kan, supaya bisa lebih maju Dulu lagi. sebelumnya kantor pocong di sini tuh. Maksudnya gimana tuh? Iya, karena dia penampakan tuh pernah ada pocong. Di sini? Iya, di sini. Seriusan? Iya. Kayak pengen dia namain kantor pocong kali ya, gitu. Wah, Tapi gara-gara waktu itu kayak kacau juga. lucu sih sebenarnya nama itu, tapi kayaknya kurang kurang Takutnya malah horor ya nggak sih? Iya. kan? Wah, ntar beneran gitu gimana? Benar-benar bisa. Gak seru kan, masa lagi ngopi jump scare kan enggak? tiba-tiba pocongnya muncul beneran kan Kak? Iya, bener. Takutnya kan tiba-tiba ada gitu kan. Nah, yang kedua berarti awal mulanya kayak gitu. Terus berdirinya kapan nih? Berdiri kita tuh udah hampir setahun sih ini sebenarnya. Hampir setahun? Di 14 Januari kita berdiri. Oh, berarti dikit lagi anniversary ya? Iya. Anniversary. Anniversary itu lah pokoknya. Berapa? 1 tahun lah, 1 tahun. Di sininya tapi sebelumnya kita start tuh dari pre-order dulu. Kita Oh. nyobain 3 bulan. Berarti di bulan apa tuh? September. Kita nyobain pre-order. Hmm. Kayak udah kita coba bikin IG-nya,
terus ke teman-teman dulu, relasi Soalnya dulu. zaman itu kan zaman kayak pandemi gitu. Benar. Pandemi, jadi waktu itu lagi lihat-lihat juga sering kayak di WA keluarga tuh, di WA RT gitu tiba-tiba perumahan tiba-tiba banyak kayak nawar-nawarin, jual-jualan tiba-tiba daripada jualan semua tetangga. Habis itu mikir kayak udah kita mulai online dulu yuk sebelum misalnya kita emang besaran nanti ada kedai, kita coba online dulu. Sekiranya online ini juga memperkenalkan kita dulu sebelumnya dan orang tuh tahu dulu care dulu dengan rasa kita, tes kita tuh kayak gimana sih kopinya gitu. Berarti kalau berdirinya di sini berarti dari 14 Januari ya? Januari. Dikit lagi anniversary pokoknya 1 tahun. Ah, Pokoknya kalau berdirinya, tapi kalau susunnya udah rencananya itu dari dulu September gitu ya. tanggal 14. Ya, siapa tahu nih ntar yang nonton. Iya bener. Tanggal jadi- 14 kita ada acara di sini nih. Acara seputar edukasi kopi. Ntar ada juga pembicara yang lumayan udah terkenal di Ciputat lah. Iya, Ntar apa? sama ada juga kita ngadain kompetisi. Apa Jadi tuh? namanya NWCOM. Nah, itu ada Mobile Legends turnamen. Jadi ntar teman-teman yang pengen ikutan ntar bisa lihat cek IG kita aja. Nah boleh tuh buat sobat-sobat WG, ntar dicek aja di IG-nya di bawah ini kan ada. Berarti bener-bener ngerintis ya dari awal mula berdirinya kalian ya nggak sih? Iya. Tapi emang paling bertiga dulu atau gimana tuh? Dulu sih gua dulu yang Oh, lu terjun. Gua yang kayak di gimana ya? Gua nyari-nyari lah, gua nongkrong ke tempat kopi. Nah, di situ juga ternyata teman gua ownernya. Udah gua ngobrol seputar gimana caranya ngebangun kedai kopi. Nah, dari situ 2 tahun lalu dari sekarang tuh gua ngebangun ini nih. Satu petak inilah yang sebelah sini. Ini lesehan tuh belum ada. Itu pas awal-awal pandemik. Itu lu sendiri berarti? Itu gue sendiri. Masih lu sendiri dulu? Setelah itu baru udah karena emang pandemik, terus gue juga nggak mau nekat buat ngebangun. Terus karena budget juga yang terbatas, jadi ya udahlah, gue coba break dulu. Gue bilang ke ibu yang punya lahannya, Bu, saya stop dulu deh. Nah, di situ gue masih random lah. Gue coba cari, nah kan ini tutup kan ya. Gue breakin dulu, pembangunan semua udah selesai. Karyawan masih pekerja semua tuh udah nggak ada lah. Terus gue pulang, gue coba nyari cara gimana caranya gue punya kedai kopi. Di situ baru udah gue gue nyari investor. Coba investor, gue dapet investor di Bekasi. Jauh Sampai juga ya? datang ya. Oh, Dia tuh datang sampai sini. datang ke sini, ngelihat lahannya, mungkin dia kurang cocok sama lahannya kayak gini. Nah udah dari situ gue coba ke saudara gue, tante gue, ternyata gue kurang serak juga. Setelah itu baru udah, karena ini emang teman-teman gue dari rumah ya, deketan lah gitu rumahnya. Dari sekolah juga ya. Sekolah. Teman sekolah 6 tahun. Ya udah, gue coba ajak, gue obrolin lah. Ternyata mau sih. Sebenarnya dapat juga ya gitu ya. Berarti emang bener-bener hasil diskusi Starlingan sih bang. Iya, jadi rumah kita tuh kan kita SMP SMA bareng. Habis itu rumah kita bertiga paling deket. udah Jadi kedekatan juga lu. deket ya, lumayan. Gua ke dia 5 menit, gua ke dia 10 menit gitu lah pokoknya. Deket lah itu. Titik Iya. temunya tuh di rumah dia Di biasanya. rumahnya. Jadi gua kayak nongkrong terus. Habis itu gua juga nanyain project kopi lu gimana gitu. Nggak ada. Habis itu ya udah diskusi, dia ngajakin kita berdua. Oke, kita akhirnya buat bareng. Tapi dari pre-order dulu. Dari pre-order kayak misalnya ya pre-order lah ya kan, online kan, berarti sebelumnya Iya. sebelum ada punya ini online dulu Iya. ya kan, ngumpulin, dan alhamdulillahnya bisa bikin, ya bisa dikatakan udah gede kayak gini lah ya kan, walaupun Amin. baru Insyaallah. belum setahun lah Dari dikit-dikit. pre-order sih kita cuman bisa dapetin mesin sih. Kita Mesin. udah beli mesin dari pas pre-order tuh. Oh, dari pre-order Profitnya kita mesin. kumpulin, kita beli mesin. Nah, setelah dari mesin itu ya udah, kita kepikiran buat inilah Bikin bikin. lahan. Ya lebih lanjut lagi. Alhamdulillah banget ya, berarti tuh ini sangat inspirasi banget nih buat sobat semua ya kan, karena anak-anak muda ya kan, masih lu pada umur berapa sih, 20-an ya? 19. 19. Iya, Be, ya? Ini tahun 98 nih. Buset, kagak anjir. Gue paling muda di sini. Lu paling muda? Paling muda gue. Bukannya lu Gue jualan banget. bukannya lu paling tua ya? Enggak, gue paling muda. Ya, tapi mukanya lah Iya, bisa makanya. kelihatan. Tapi gue lebih boros aja, soalnya gue paling banyak mikir. Kayak mantep banget buat lu semua sobat yang mau ngerintis atau mau nongkrong. Tempatnya juga asik sih buat nongkrong, buat skripsi ya kan, buat pacaran, buat sini biasanya buat teman-teman himpunan ngobrol ya kan, karena dekat UIN juga kan. Nah,
tempatnya kenapa sih di gang nih, kan di gang, maksudnya bukannya mengecilkan atau apa, karena di gang itu kan biasanya kan nggak terlalu ini tempatnya nggak terlalu efektif lah. Itu gimana sih supaya lu pada bisa apa ya bahasanya, memasarkan lah. Kalau masalah tempat sih yang cuma bisa jelasin nemu itu cuma dia doang nih. Lu kan Iya. yang nemu lu. Dulu sih gue ngelihat konsepan kayak gini tuh di Bandung. Oh, Ada di namanya Spesies Coffee. Nah itu juga gue terima kasih banget sih sama Spesies Coffee itu. Dia tuh tempatnya emang masuk ke dalam ya. Lumayan lah, bisa sampai 600 meter. Oh jauh. Cuman emang tempatnya enak kayak gini gitu. Ada banyak pohon-pohonan. Terus di luar juga outdoor gitu lah. Namanya outdoor. Nah, lebih enak buat ngerokok, buat kumpul-kumpul. Di situ juga banyak anak-anak kampus. Emang tempatnya juga ya deketan lah sama kampus. Kayak ini juga deketan sama kampus UIN. Sama Win ya. Makanya paling kayak ini sih kita nge-guide anak-anak kampus pasar kita tuh. Sampai sekarang pun juga anak kampus, tapi kan anak kampus kan kayak COVID ya kan, kayak belum offline lah. Dalam perjalanan lu berdirinya ini, dari lu udah berdirinya sampai sekarang kan belum ada yang offline. Cuman kan gimana tuh? Ada aja nggak sih yang kesini gitu? Kalau alhamdulillah sih untung ada aja yang kesini ya. Untung masih ada yang anak-anak kampus juga yang masih sekiranya masih butuh tempat emang refreshing dari misalnya dari yang kejebak di kosannya atau kejebak di rumah di rumahnya gitu misalnya. Jadi kayak ada refreshing, misalnya dia pengen ngerjain tugas di sini, pengen ada ngobrol-ngobrol sama temennya di sini juga masih ada kayak gitu. Untuk kedepannya sih gue juga lagi pengen misalnya dari selain anak mahasiswa juga gue lagi pengen komunitas gitu. Acara-acara aja. Nobar jadi- ya, sini nobar juga ya. Nobar bola. Persija paling sering Persija, tuh ya, Persija. Persija. Soalnya anak-anak kampung belakang tuh emang Jack semua lah. Kalau misalnya kayak gue juga pengen kayak misalnya ke komunitas nih, kan gue ada lomba, bentar lagi ada lomba Mobile Legends. Nah gue pengen kayak ada nih misalnya ada komunitas e-sport bisa nih, misalnya lu pengen ngadain apa acara di sini apa gimana, atau enggak kemarin juga ada gue kerjasama sama apa namanya Vespa, komunitas Vespa ya. Skuter fitness. Skuter. Nah itu kayak gitu. Sebenarnya gue lagi pengen ngerangkur hal kayak gitu. Jadi gue pengen ini jadi tempat kumpul juga, tempat lu diskusi pengen acara lu kayak gimana, terus pengen bikin acara di sini juga nggak masalah, kita bisa bantu juga gitu. Tempatnya enak sih, adem ya kan, terus kayak alam-alam gitu. Jadi buat lu semua nongkrong di sini enak lah pokoknya. Buat ngopi, ngobrol, pacaran ya kan, worth it banget. Nah, ini yang belum gue tanya ini, Moonwave itu apa? Moonwave ya? Iya. Nah itu Moonwave itu punya menu ciri khas nggak sih? Ada lah. Ada. Ada lah. Apa tuh? Gimana, Dan? Untuk menu kita menawarkan kopi susu ciri khasnya kita lah, kopi susu Moonwave. Dan satu lagi itu ada senandung pertemanan. Nah itu di balik senandung pertemanan itu ada filosofinya. Oh, lagi. ada filosofinya lagi. Bisa tuh coba atau ada ini dulu kali ya? Apa namanya kayak cobain dulu kali gue ya. Ada atau gimana tuh? Bisa Coba, ada bawain dulu aja udah deh. ada nggak? Udah ada. Udah ada. Oh, boleh tuh. Siapin Dar. Ini kita bakalan nyobain apa namanya? Senandung pertemanan. Senandung pertemanan sama ada dua ya tadi. Kopi Moonwave. Kopi Moonwave. Ini es semua apa panas? Di sini es kopi semua. Es kopi semua, nggak ada hotnya ya? Iya. Nah, silakan Bang, cobain Bang. Ini gue cobain nih. Cobain lah. Cobain. Lu pada enggak? Ya kan Nanti. silakan penilaian. Oke, ini gue udah ada kopi Moonwave-nya. Ciri khas di sini yang pertama apa yang kedua nih ciri khasnya? Itu sebenarnya yang es kopi susu itu yang pertama sih. Yang pertama. Yang bisa kita tawarkan itu. Ini. Paling umum. Paling umum. Iya. Kopi Moonwave, gue bakal cobain ya. Rasanya sih emang gimana ya? Ada manis, ada pahitnya sih. Gue karena berhubung kagak ngerti kopi juga ya. Cuman, Yang penting apa? yang penting mah minum aja udah. Oh, udah. Emang enak sih, emang enak gue ya. Emang karena campur pahit manis. Tapi lebih kayak Tapi kopinya berasa nggak? kopinya berasa. Nah, kopinya berasa dan kayak ada bulan-bulannya ya. Buset. Kayak banget. Masuk, Jadi emang kalau kopi Moonwave ini emang apa namanya ya? Ibaratnya kopi paling creamy daripada yang lainnya. Gitu. Jadi rasanya lebih Soft lebih- gitu? Ya, lebih soft, Lebih lebih soft. manis daripada yang lainnya. Biar gitu. cewek-cewek juga bisa minum. Bisa. Buat cewek-cewek juga bisa nih owner-owner kan. Enggak. Jomblo nggak sih nih? Jomblo kok. Lu di sini berdua sampai jomblo lu. Lu jomblo, Be. Kalau gue doang yang jomblo di sini.
Waduh, di sini bisa nih ya kan buat cewek-cewek UIN terutama. Nah, berarti Moonwave ada ininya nggak sih? Lu Bang ya yang ini nih. Untuk kopi susu Moonwave kami Yang bikin nih? menyediakan 1 shoot base espresso, terus SKM, ketiga base susu dari kami. Jadi semua diracik khusus. Untuk harganya berapa nih? Kita belum Untuk bicara harga nih. kopi susu di sini 17. masih murah banget. Masih murah ya, under 20 semua ya. Tadi gue lihat sih under Iya. 20. Untuk kopi susu Moonwave itu 17K kita menyediakan. 17.000. 17.000. Kopi ini seharga 17.000 ya, murah lah untuk kantong-kantong mahasiswa pandemi juga masih bisa masuk. Nah, yang kedua nih ada ini apa nih tadi nih? Gue belum nyobain nih. Ini senandung pertemanan. Senandung pertemanan. Ini ada perlu nggak sih? Enggak. Senandung pertemanan ini kopi mocktail. Jadi kopi yang dicampur beberapa ramuan terus kita shake. Gue cobain dulu nih ya. Gimana? Iya kayak ada sodanya nggak sih? Iya. Iya, Iya kan? pakai soda. Ada pakai soda. Kayak di mulut tuh kayak ada yang berontak-berontak. Tadi berarti filosofinya apa nih? Kenapa Kata lo ada filosofinya? dinamain senandung pertemanan? Ini kan campuran kopi, soda, aren dan Lime. sedikit lime. Wine. Lime. Oh, lime. Lemon. Haram dong. Wah. Nah, itu kenapa dinamain senandung? Ketika si kopi disatukan dengan soda, itu membuat suatu perpaduan. Makanya senandung dan ketika kita shake itu membuatkan memunculkan sebuah foam. Nah, itu ibaratnya hasil pertemanannya. Nah, jadi kayak apa namanya pengen Bisa. dibuat tuh kayak senandung pertemanan tuh emang ya kita kayak ngeblend yang sebenarnya mungkin sebenarnya di kopi-kopi lain juga udah ada, tapi maksudnya kayak kan kopi identiknya dengan pahit gitu misalnya kayak gitu. Apalagi kopi-kopi yang manual brew ya. Iya. Nah, jadi kita di sini pengen gimana kopi itu bisa dinikmati dan seger juga gitu, dan hasilnya juga manis gitu, kayak sebuah pertemanan. Wah, Kayak gitu. waduh. Tapi pertemanan juga ada pahit manisnya juga ya kan? Iya, kayak jadi- kopi. Iya, kayak kopi. Jadi ada pahitnya, tapi pahitnya masih ada, tapi juga ada manisnya manisnya. juga ada. Iya, benar-benar. Segernya juga ada Ini kayak gitu. Moonwave benar-benar apa kayak filosofi pertemanan juga sih emang. Kadang emang tapi kebanyakan pahit sih kalau pertemanan ya kan. Coba dipasang kita nggak tahu. Untuk sekarang. Nah, di kopi Moonwave nggak kopi doang, nggak apa ada makanan juga nggak sih? Kayak snack-snack gitu? Kalau kita buat camilan, kita ada camilan kayak misalnya ya umumnya seperti kayak kentang, cireng, ada sosis dan ada ya kentang sosis juga. Habis itu ada menu coming soon kita ada roti bakar. Oh, nanti ada bakal. Jadi di bulan Januari ini yang udah kita ya pengen setahun juga, jadi kita pengen ada roti bakar. Ditunggu aja ntar di IG-nya pasti bakal diumumin gitu. Boleh, nanti bisa di follow aja. Nanti alamatnya gue taruh juga ya di deskripsi Ya, ya kan, boleh, alamat gitu. IG dan lain sebagainya. Sama paling kalau buat makanan beratnya kita ada nasi mie Magelangan sama mie dok-dok. Sama Indomie. Soalnya mie Magelangan tuh jadi gue berdua tuh dari kuliah di Jawa gitu. Kuliah di Jawa, dia kuliah di Jogja, gue kuliah di Malang. Habis itu emang di sana tuh ya gitu. Iya, ya, benar. ya kan di Jogja apalagi. Warkop. Ya, Warmindo lah namanya. Warmindo tuh mie Warmindo. Magelangan tuh udah jadi makanan mahasiswa banget. Benar, Jadi kayak benar. target gue tuh, jadi gue di sini bikin ada menu kayak gitu. Berapa duit tuh? Mie Magelangan. Kalau gitu. mie Magelangan di sini kita 18.000. 18.000 ya. Tapi kalau datang ke sini lihat porsinya pasti kenyang. Pasti kenyang. Pasti kenyang. Mahasiswa pasti kenyang. Porsi mahasiswa. Portugal. Gue kayak porsi koli kali. Nasi goreng Brebes. Nah, benar-benar pokoknya enak banget lah tempatnya sini, lu bisa kenyang, bisa ngemil doang, bisa ngopi juga, ya kan. Cocok lah buat lu semua sobat, buat apapun itu kegiatannya di sini juga. Di sini bisa buat ngajarin acara juga kan ya? Boleh. Boleh. Bisa, kan? Soalnya kita juga ada live musikan. Oh iya, live musik. Jadi Ada live musik. kayak kita ada live musik setiap tapi kayak kita sebenarnya kita seminggu sekali atau 2 kalian. Nah, itu di antara Jumat, Sabtu, Minggu. Dan pasti kita setiap live musik pasti ntar bakal ada di infoin Instagram terus. Dan teman-teman juga misalnya ada yang mau ngisi atau menawarkan ingin
ngisi live musik di sini bisa langsung DM aja ke Instagram kita. Boleh tuh, boleh banget yang punya karya musik atau band dan lain sebagainya ya kan. Nah, untuk di sini juga ada Cafe Selatan di sini kan, di sini ya. Iya. Cafe Selatan juga untuk menyediakan makanan berat ya. Iya. Jadi di sini juga kerjasama, tapi di sini lebih menonjolnya utamanya Cafe Moonwife. Nah, paling untuk segmen ngoling kali ini, ngopi keliling kali ini, bahkan nih kayaknya pertama sih, first yang bakal diupload ya. Sebenarnya gue udah pernah ngoling juga, cuman karena ada satu dan lain hal, jadi ini mungkin yang pertama. Ya semoga kita bisa segmen ngoling ini bisa sama-sama naik ya kan, Kopi Moonwife bisa naik dan segmen ini bisa naik juga ya. Ya, Amin. amin. Jangan lupa like, share. Komen, dan subscribe. Nah, Itu penting sih, cuman untuk gue pengen ini kan anak-anak muda yang bisa dikatakan sukses lah ya kan, mendirikan kayak kopi kan jarang lah, karena kan anak-anak muda sekarang kan banyak banget yang cuman kerjaan nongkrong. Itu gimana sih pesan-pesannya lah satu-satu ya, silakan. singkat aja. Gimana bisa Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang sekarang kerjanya rebahan atau gimana, nggak kayak Aduh, intinya gua pengen paling penghasilan nggak lah. bisa tuh. Saya nggak kayak Mungkin gue duluan. Ya coba gitu. Mungkin kayak Singkat aja. apa namanya juga anak muda misalnya rebahan gitu misalnya, atau nggak cuma nongkrong. Iya. Kalau menurut gue sih kayak nongkrong sebenarnya menurut gue juga asik gitu, kita juga nongkrong, tapi kalau menurut gue nongkrong tuh asik apalagi kalau emang kita ada diskusinya, ada ilmunya, dan ada actionnya yang ada kita bicarakan di nongkrong itu. Kayak ibaratnya gini, Kopi Moonwife juga, Moonwife Coffee ini juga gue bangun dari emang kita bertiga kuliah di rumah kan, WFA ya, misalnya kayak kuliah online. Habis itu udah kan kayak gabut gitu, habis kuliah kita ngapain, habis itu gue juga bertiga gara-gara dekat, habis itu kita bisa nongkrong hampir setiap hari lah, bukan kita hampir gara-gara rumah kita deket, jadi kita bisa nongkrong setiap hari gitu. Tapi ya akhirnya dari nongkrong kita ini kita kayak diskusiin kita kayak gini, bikin apa yuk. Gue yakin pasti anak-anak muda sekitar tuh pasti inovasinya banyak menurut gue. Soalnya gue juga banyak nongkrong sama teman-teman gue, walaupun ada teman baru juga gara-gara gue buat kedai kopi. Mereka tuh omongannya banyak menarik, tapi kadang-kadang emang perlu temen lagi yang emang ngerangkul hal itu jadi kenyataan kayak gitu. Jadi kalau bisa saat emang udah ada ide, coba lu action aja dulu gitu loh. Lu action dulu, maksudnya kayak lu pengen usaha apapun juga, menurut gua kayak modal lu besar apa enggak itu bisa lu hitungin dulu, lu bisa lu pelajarin dulu gitu. Soalnya ini dari gue juga, misalnya teman-teman yang sering nongkrong rebahan juga, misalnya pengen buka bisnis tapi kayak ngerasa bingung gitu, ngerasa belum punya ilmunya sama sekali gitu. Ini gue bikin bertiga sama sekali nggak ada ilmu bisnis, gue bertiga sama sekali nggak ada pengalaman jualan, apalagi pengalaman bikin kopi. Berarti nggak ada. Ini pertama kali langsung terjun. Pertama kali. Keren. Dan gua nggak berekspek buat rugi, nggak. Nggak. Yang penting jalannya. Jalan. Sama kita tuh bertiga sama kali baru belajar kopi tuh pas kita buat pre-order. Jadi kita belajar dulu sama ada omnya Ocit, kita belajar dulu sebentar, habis itu kita buat kita cari yang enak kayak gimana. Itu jadi kita baru buat kopi susu dulu. Baru akhirnya mendalami kopi lagi gitu. Ya sambil benar-benar berjalan kedai ini berjalan gitu. Wah, Bagus bagus banget banget sih sih. actionnya dulu. Action ya, yang penting action, jangan mudah menyerah ya kan. Karena semua berawal dari nol sih, bener sih. Bener banget, bisa punya segede ini ya kan, lumayan lah ya kan. Ada lagi nggak nih? Karena gue Dari yakin abang juga ini. untuk kaum muda, mereka pasti banyak nih ide-idenya. Kayak Soalnya kita gua- nongkrong di WC nih pasti mikir gue Mikir apaan tuh nongkrong di gua WC masa- tuh mikir apaan anjing. gue masa depan mau gimana ya, pasti gitu kan. Terus pasti ada suatu hal yang pasti akan ada bayangan kesini. Jadi kalau kita cuman mikirkan doang, nggak ada actionnya, percuma. Wah, benar. Berarti intinya action ya, action Iya. terus ya. Bagus nih. Lo ada nggak? Udahlah kayak terwakili. Udah. Sama itu sih paling kalau gue selalu sibat, gue banyak ngomong sorry banget ya. Slow aja, nggak apa-apa. Soalnya kayak menurut gue tuh kayak gue juga masih mikir kayak teman-teman gue masih ada yang ragu-ragu gitu ngebuat kayak memperhitungkan banyak hal. Itu bener juga, tapi coba lu misalnya kayak ngelangkah dulu aja gitu di depan gitu. Misalnya lu kayak yang langkah dulu aja di lumpur sekali, lu nggak tahu juga tuh lumpur bakal sedalam apa kalau nggak lu injek gitu. Menurut gue gitu, misalnya kayak ntar kalau lu udah injek juga lu bakal tahu rasanya, oh ini cara ngatasinnya tuh kayak gini gitu. Jadi kalau menurut gue kayak
langkah pertama aja dulu, lu buat hal dulu, misalnya lu pengen buat, lu jago desain, coba aja lu buat jualan apa, misalnya jualan jadi kayak desain logo gitu, misalnya apa, lu langsung buka aja Instagram, atau teman-teman lu tawarin teman-teman lu, langsung mulai aja gitu. Maksud gua nggak bisnis tuh nggak perlu yang kayak ya tergantung lu punya skill apa, coba lu kembangin lagi kayak gitu. Benar-benar. Satu Gitu lagi sih, sih, paling. ketika lu punya kesempatan, ambil langsung. Karena kesempatan tidak mungkin datang 2 kali. Iya. Wah benar, bagus banget. Jadi yang gue tangkep nih ilmunya banyak banget. Jadi intinya kalau lu mau sukses, lu jangan lupa action, jangan menunda-nunda, dan kalau ada kesempatan langsung ambil ya kan. Iya. Intinya itu. Jangan takut gagal lah. Kalau lu gagal pas lu di sana gitu. Bukan sekarang lu belum nyoba. Oh benar. Intinya nyoba dulu aja sih. Iya, Ya nggak sih? benar. Pokoknya sangat inspiratif banget. Bang Ocit, Bang Babe ya kan, sama Kodar. Kodar Iya. kan ya? Iya. Iya benar, Bang Kodar ya kan. Jadi di sini juga gue tuh juga baru kenal mereka semua gitu kan, karena ini gitu, pertemuan ini. Semoga Kopi Moonwife ini bisa sukses, maju lebih banyak lagi dan lebih ada cabangnya lagi ya kan. Amin. Dan semoga segmen ini bisa maju, ngoling, ngopi keliling. Jangan lupa kita bakalan di Nusantara bakalan kita semuanya adain. Kalau misalnya buat teman-teman sobat ada yang mau kopinya di review atau kita gini bahas, atau ada rekomendasi di mana, boleh ditulis di kolom komentar. Kayaknya kayak gini dulu aja sih ya. Iya. Pandemi memang menyakiti tapi bisa juga membuat berkah sih, asik. Karena lu sukses karena pandemi kan. Iya benar. Ya udah, tapi menyakiti tapi bisa membawa berkah ya kan. Gitu aja sih, semoga kita semua sehat. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, sekian untuk ngoling kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang mau nongkrong bisa, yang mau bikin kedai kopi atau bisnis bisa banget. Saksikan ngoling-ngoling berikutnya di Warga-Wargi Channel. Oke, sekian dari gue Faiz. Jangan lupa hidup santai, Tujuan tercapai. Oke, see you.